5 nama, 5 cerita, 1 benang merah. Jabatan yang terasa seperti panggung tambahan, bukan ruang kerja serius. Bukan soal suka nggak suka nih sama figur-figur itu. Baik Ivan Seventeen dan Noel Leto adalah musisi yang karyanya punya tempat tersendiri di industri musik Indonesia. Fansnya ribuan. Tapi pemerintahan itu bukan panggung konser. Ini tentunya berbanding terbalik dengan kriteria dan syarat kalau kita masyarakat biasa mau daftar jadi abdi negara alias aparatur sipil negara. Kalau kita buka website penerimaan ASN atau PPK, aduh syaratnya banyak banget. Panjang kayak jalur pantura. Salam Sobat Media Indonesia. Jumpa lagi di The Editors. Belakangan ini publik kembali dibuat bingung oleh pola lama yang selalu diulang lagi dan dipakai lagi dan lagi, yakni pengangkatan pejabat publik yang lebih dikenal karena popularitas soal kapabilitasnya masih dipertanyakan. Yang terbaru ada Sabrang Damar Panuluh atau yang lebih dikenal dengan nama Noe, vokalis grup band Leto. Ia muncul di berbagai media online, bukan karena peluncuran karya musik terbarunya, melainkan karena telah dilantik sebagai tenaga ahli di Dewan Pertahanan Nasional. Total ada 12 orang yang dilantik menjadi tenaga ahli di lembaga yang langsung dipimpin oleh presiden itu. Kabar ini tentunya di luar dugaan, karena Noe termasuk public figure yang tidak berisik soal urusan politik di tanah air. Sikap ini jauh dari pandangan politik sang ayah, ulama sekaligus budayawan MH Ainun Najib atau yang kita kenal dengan Cak Nun. Beberapa kali Cak Nun pernah melontarkan kritik tajam kepada pemerintah. Sebelumnya publik juga sempat ramai membahas Ivan Seventeen yang tiba-tiba ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara. Itu adalah sebuah BUMN khusus untuk perfilman. Padahal kan vokalis grup band itu jagonya di bidang musik dan vokal. Dia nggak pernah main film atau terlibat dalam pembuatan musik untuk film. Tapi patut diduga menurut keyakinan saya, posisi tersebut diberikan karena Ivan cukup santer mendukung pemerintah saat ini. Ivan bahkan pernah membuat lagu bertema perjuangan dan berkolaborasi dengan salah satu ajudan presiden saat itu, Rizky Irmansyah. Bahkan Pak Prabowo juga menjadi model video klipnya. Di awal masa pemerintahan ada nama Raffi Ahmad yang ditunjuk menjadi utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Untuk nama yang terakhir ini memang sudah bisa diduga kuat bakal mendapat jabatan. Ya gimana enggak, sejak awal kampanye Pilpres 2024, Raffi Ahmad sudah sangat santer memberikan dukungan ke pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Jadi wajar dong kalau kebagian jatah. Ada juga Deddy Corbuzier, mantan mentalis yang kini aktif mengelola podcast. Dia juga jadi staf khusus Kementerian Pertahanan. Artis yang jadi pemegang jabatan tertinggi tentu saja ada Giring Ganesa, mantan vokalis grup Nidji. Sekarang dia Wakil Menteri Kebudayaan. 5 nama, 5 cerita, 1 benang merah. Jabatan yang terasa seperti panggung tambahan, bukan ruang kerja serius. Bukan soal suka nggak suka nih sama figur-figur itu. Baik Ivan Seventeen dan Noel Leto adalah musisi yang karyanya punya tempat tersendiri di industri musik Indonesia. Fansnya ribuan. Tapi pemerintahan itu bukan panggung konser. Jabatan publik bukan merchandise tour yang bisa dibagikan ke siapa saja yang dekat dengan lingkaran kekuasaan. Menunjuk selebritas menduduki jabatan penting seolah jadi tradisi yang diturunkan dari era pemerintahan Joko Widodo. Kita masih ingat bagaimana Abdi Sleng tiba-tiba jadi komisaris di PT Telkom. Masalahnya sederhana, kapabilitas. Jabatan pemerintahan, apalagi yang bersentuhan dengan isu strategis, seperti pertahanan negara atau pengelolaan industri film nasional, menuntut pengalaman, keahlian teknis, dan pemahaman mendalam. Bukan sekedar nama besar atau citra positif di mata publik. Negara tidak sedang mencari brand ambasador, tapi pelayan publik yang benar-benar bekerja. Nah, mayoritas para selebritas ini menempati posisi staf khusus atau tenaga ahli yang pertanggungjawabannya langsung kepada menteri atau presiden. Posisi staf khusus ini memang tidak ada kriterianya.
Jadi ya bebas-bebas aja nih mau diisi siapa. Yang dibatasi adalah jumlahnya, yakni 5 orang per menteri dan wakil menteri. Ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang organisasi Kementerian Negara. Ini juga masih bisa ditambah dengan staf ahli, yang jumlahnya 5 orang per menteri dan wakil menteri. Sementara untuk tenaga ahli Dewan Pertahanan Nasional, menurut Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional, jumlahnya tidak dibatasi secara saklek. Yang dibatasi adalah kelompok pakar, hanya 7 orang. Tapi masalahnya masyarakat jadi kurang bisa menilai mereka ini bagus atau enggak sih. Masukan atau rekomendasinya benar-benar bermanfaat atau enggak untuk bidang yang digeluti. Ya agak-agak abu-abu lah. Ini tentunya berbanding terbalik dengan kriteria dan syarat kalau kita masyarakat biasa mau daftar jadi abdi negara alias aparatur sipil negara. Kalau kita buka website penerimaan ASN atau PPK, aduh syaratnya banyak banget. Panjang kayak jalur pantura. Syarat utamanya yang sangat vital salah satunya adalah posisi yang dilamar harus linear atau sesuai dengan pendidikan yang pernah ditempuh. Kalau jurusannya nggak sesuai, dari syarat administrasi aja pasti sudah gagal daftar. Padahal di luar sana banyak profesional dengan rekam jejak yang mumpuni, pengalaman bertahun-tahun, dan kompetensi yang relevan. Misalnya saja ada dosen, peneliti, serta praktisi. Ironisnya mereka justru hanya jadi penonton. Mereka mungkin tidak punya jutaan pengikut di media sosial, tapi paham betul cara mengelola kebijakan, menyusun strategi, dan mengeksekusi program. Sayangnya di negeri ini kadang yang paling nyaring terdengar bukan yang paling paham, tapi yang paling terkenal. Kalau jabatan diberikan tanpa pertimbangan kapasitas, jangan heran kalau hasil kerjanya setengah matang. Ibarat menaruh pemain gitar sebagai kapten kapal perang. Lagunya mungkin merdu, tapi kapal bisa salah arah. Atau menunjuk musisi sebagai direktur dengan harapan harmoni akan muncul dengan sendirinya. Padahal yang dibutuhkan adalah manajemen, bukan alunan melodinya. Pemerintah seharusnya sadar kepercayaan publik itu mahal. Setiap keputusan pengangkatan pejabat adalah pesan tersirat kepada masyarakat. Apakah negara ini dikelola dengan serius atau sekedar berbagi kursi? Jabatan publik bukan hadiah ulang tahun, bukan juga tanda terima kasih atas dukungan politik dan popularitas. Kalau tujuan akhirnya adalah kinerja maksimal untuk kepentingan masyarakat, maka jawabannya jelas. Tunjuk orang yang memang mampu, paham medan, punya pengalaman dan siap bekerja. Bukan sekedar hadir untuk melengkapi daftar nama. Masyarakat tentunya berhak protes. Pejabat, menteri, presiden, semuanya digaji dari uang pajak rakyat. Tentunya mereka ingin anggaran digunakan semaksimal mungkin demi kemajuan. Salah satunya tentu dengan menempatkan orang yang tepat di posisi yang sesuai. Atau dalam istilah lain, put the right man on the right place.